Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertanian dalam Islam. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman saya yang bernama Nabila Nurizki, Putri Sadila Adarni, Mahlil Ikramuddin, Muhammad Dafa Cairi, dan Lucy Chandriani. Bercocok tanam sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 34-36 yang artinya, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Pertumbuhan tanaman dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-An'am ayat 96, yang artinya, sesungguhnya Allah adalah yang membelah biji dan butir. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah lah yang melakukan itu, maka mengapa kamu masih berpaling? Selanjutnya, kesuburan tanah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, perakaran akar. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di antara tinggi yang disirami hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Berikutnya, panen. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ibrahim ayat 25 yang artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah memberikan perumpamaan itu bagi manusia supaya mereka selalu ingat. Hasil panen. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada setiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Berikutnya, pengairan alami dan buatan. Dalam sistem budidaya, air menjadi komponen yang sangat penting selain bahan tanam, tanah, maupun iklim. Usaha pertanian menjadi salah satu usaha yang menggunakan air sebagai salah satu faktor pendukungnya. Pada zaman sekarang, keberadaan air yang mulai langka menjadi salah satu sebab perlu adanya penggunaan air secara efisien. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu, air menjadi salah satu komponen terpenting dalam kehidupan suatu agroekosistem. Perlu adanya pengaturan perairan agar penggunaan air dapat digunakan dengan seefisien mungkin dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 256. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, sanggahan dan tambahan dari kawan-kawan, kami persilahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.